Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini izin untuk mempresentasikan tugas Project Based Learning mata kuliah biostatistik dengan dosen pengampu Ibu Isanti. Untuk judul tugas yang kami ambil di sini yaitu ekstrak daun beluntas atau dengan nama latin Flochia indica L sebagai antibakteri Staphylococcus epidermidis dalam upaya mengatasi infeksi saluran kemih. Adapun anggota dari kelompok 5 sendiri yaitu Ayu Fira Margita atau saya sebagai moderator, kemudian ada Adinda Arianti, Della Rizkyana, Ninyaman Indri Angelita, dan juga Bella Puspita. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakang penggunaan tumbuhan sebagai obat untuk mendukung kesehatan telah dilakukan sejak lama dan terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern saat ini. Tumbuhan yang kami ambil atau daun beluntas di sini dengan nama latin Flochia indica L merupakan salah satu tumbuhan obat tradisional yang mungkin cukup umum ditemui di Indonesia. Tumbuhan beluntas ini sendiri telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti mengenai aktivitas antibakteri dari senyawa aktif yang ada pada ekstrak daun beluntas itu sendiri. Staphylococcus epidermidis sebelumnya dianggap sebagai mikroorganisme komensal yang tidak berbahaya, namun kini dianggap sebagai patogen oportunistik yang memerlukan perhatian serius. Infeksi saluran kemih atau yang sering kita sebut dengan ISK merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh Staphylococcus epidermidis, yaitu infeksi nosokomial yang sering kali terjadi dan sudah sekitar 80% kasus ISK dihubungkan dengan penggunaan kateter urin. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Beluntas atau Flochia indica L merupakan tanaman yang termasuk famili Asteraceae yang tumbuh secara liar di daerah kering. Kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalam daun beluntas antara lain alkaloid, flavonoid, dan minyak atsiri. Untuk mekanisme kerja alkaloid sebagai antibakteri secara umum dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidogelikan pada sel bakteri sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut. Kemudian, aktivitas antibakteri dari senyawa flavonoid dikarenakan adanya gugus hidroksil pada strukturnya sehingga dapat menyebabkan perubahan komponen organik dan transport nutrisi yang akhirnya dapat mengakibatkan timbulnya efek toksik terhadap bakteri. Minyak atsiri mempunyai aktivitas antibakteri disebabkan oleh kandungan gugus hidroksil dan karbonil yang dapat mengganggu terbentuknya membran atau dinding sel sehingga membran atau dinding sel tidak dapat terbentuk. Selain itu, adanya kandungan benzil alkohol pada minyak tersebut dapat mendenaturasikan protein bakteri secara dehidrasi, sehingga membran sel bakteri akan rusak dan terjadi inaktivasi enzim-enzim. Selanjutnya ada ekstraksi. Ekstraksi daun beluntas dilakukan menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 80%. Mengapa digunakan etanol 80%? Karena etanol merupakan pelarut yang bersifat polar, mudah diperoleh, dan selektif, sehingga diharapkan semua senyawa yang terkandung di dalam simplicia dapat terambil. Selain itu, etanol bersifat toksik serta ekonomis. Flavonoid berupa senyawa fenol yang terkandung dalam simplicia diekstraksi menggunakan etanol 80% untuk mencegah terjadinya oksidasi enzim. Pemilihan teknik ekstraksi dengan metode maserasi dilakukan karena maserasi merupakan metode yang paling sederhana dan digunakan untuk mengekstraksi senyawa yang bersifat termolabil karena maserasi dilakukan tanpa pemanasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji antibakteri. Yang pertama ada metode difusi, di mana metode ini digunakan untuk menguji efektivitas antibiotik dalam menghambat pertumbuhan bakteri secara in vitro. Metode difusi cakram ini dilakukan dengan menggunakan media Muller Hitten agar, yaitu dengan cakram terlebih dahulu direndam di dalam konsentrasi ekstrak daun beluntas dengan konsentrasi 30%, 50%, 80%, dan 100%, serta kontrol positif dengan antibiotik kloramfenikol serta kontrol negatif dengan Aquades yang diinkubasi kurang lebih pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Yang kedua ada metode dilusi, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan konsentrasi minimum dari agen antimikroba yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan bakteri secara in vitro. Metode dilusi ini ada dua. Yang pertama ada metode dilusi cair yang hambat minimum. Sementara metode dilusi padat digunakan untuk menentukan KBM atau kadar bakterisidal minimum. Cara yang dilakukan pada metode dilusi cair ini adalah dengan menghambat seri pengecaran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Prinsip dari metode dilusi ini adalah menggunakan satu seri tabung reaksi yang diisi media cair dan sel bakteri uji. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya yaitu metodologi, di mana jenis penelitian yang kita gunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental observational laboratorik. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Analisis Farmasi dan Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung pada bulan Desember 2023, di mana populasi dalam penelitian ini yaitu daun beluntas atau Flossea indica L, dan sampel yang digunakan yaitu ekstrak dari daun beluntas. Yang selanjutnya yaitu variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel terikat atau variabel dependent, di mana variabel dependent yang digunakan yaitu diameter zona hambat, kadar hambat minimum atau KBM, kadar bunuh minimum atau KBM pada pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis. Yang selanjutnya yaitu yang kedua variabel bebas atau independent, di mana variabel yang digunakan yaitu ekstrak daun beluntas dalam berbagai tingkat konsentrasi yaitu 30%, 50%, 80%, 100%, di mana kontrol positif yang digunakan yaitu antibiotik chloramphenicol, serta kontrol negatif yang digunakan yaitu Aquades. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada analisis data. Analisis data zona hambat ini dilakukan dengan beberapa uji, yaitu yang pertama uji Shapiro-Wilk. Uji ini digunakan untuk uji normalitas. Yang kedua ada uji Levene, yaitu digunakan untuk uji homogenitas setelah data dinyatakan berdistribusi normal, nilai P lebih dari 0,05. Yang ketiga ada uji one-way ANOVA. Uji ini digunakan bila data terdistribusi normal dan homogen ketika nilai P lebih dari 0,05. Yang keempat ada uji Kruskal-Wallis. Uji ini sebagai uji alternatif yaitu ketika data tidak terdistribusi normal dan homogen. Yang terakhir ada uji post-Hoc. Uji ini digunakan bila ditemukan perbedaan bermakna antar kelompok yang ditandai dengan nilai P kurang dari 0,05. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.